Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa PKS itu menjegal Anies ya, sehingga Anies ditinggalkan dan karena ditinggalkan dan tidak punya tiket berlayar untuk menjadi bakal calon gubernur. Padahal PKS itu pertama punya track record partai oposisi dan tentu dia cocok dengan Anies Baswedan yang membawa isu perubahan. Kalau Nasdem dan PKB kita sudah paham DNA-nya dia adalah lengket pada pemerintah ya. Jadi ketika dia menggabung mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres itu sebenarnya kan satu taktik ya yang sangat ya nggak mungkin dia DNA-nya asli ingin perubahan, dan terbukti kemudian setelah Pilpres kalah kan Nasdem dan PKS itu bergabung pada Koalisi Indonesia Maju ya, Kim Plus ya, dan PKS mulai gamang ketika tentu dia gamang karena ada tawaran dari kubu entah istana baru atau istana lama ya. 3 tawarannya sepanjang Anies itu tidak didukung dan harus dijegal. Pertama, menurut bocor alus Tempo ini, itu pertama dia ditawari seluruh biaya kampanye Pilpres diganti. Wah lumayan itu. Menggiurkan mulai kan, denting dolar dan dinar itu mengubah ya posisi politik PKS ya, mengubah iman PKS. Dan kedua ya, dapat tawaran menjadi wakil gubernur ya, DKI. Nah itu cocok dengan ambisi semula waktu dia mengincar wakil gubernur Sohibul Iman ya kan. Kalau cuma wakil gubernur, kenapa dia nggak merapat ke PKS kemana, ke Anies Baswedan? Ya itu tadi, mungkin Anies Baswedan tidak menjanjikan biaya kampanye yang besar itu diganti, tapi ini ada tawaran yang menggiurkan diganti ya. Terus yang berikutnya apa itu satu lagi? Mungkin tawaran tawaran kursi menteri ya. Katakan nggak ada case hukum ya di kalangan PKS, baik tokoh-tokohnya dan lain-lain, sehingga tidak bisa disandera. Tapi tawaran biaya kampanye yang entah berapa triliun itu diganti ya. Mungkin 2-3 triliun mungkin yang sudah dikeluarkan oleh PKS itu untuk mendukung Anies Baswedan dan gagal mengantarkan Anies menjadi presiden, itu diganti. Nah itu kan artinya satu keuntungan politik ya. Apalagi ada jabatan wakil gubernur, padahal PKS sendiri adalah pemenang ya. Perolehan suara legislatifnya terbesar, dapat 18 kursi di DKI, disusul oleh PDIP yang 15 kursi. Tapi dia masih nggak pede mengajukan dirinya sendiri jadi calon gubernur ya. Harusnya dia tidak usah menawarkan diri ya, atau menerima tawaran dari istana baru toh. Maksudnya Prabowo itu loh, grupnya Prabowo lah, gengnya Prabowo. Tetapi tawaran biaya kampanye diganti itu cukup menggiurkan juga, apalagi kalau memang ada tawaran menteri di kabinet ya. Sementara Anies tidak menjanjikan apa-apa, tidak menjanjikan uang. Jadi kemudian dia punya dalih tanggal 4 Agustus sebagai deadline bagi Anies untuk mendatangkan kursi 4 lagi. Sebenarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas kepala daerah menjadi 6-10% untuk DKI, daerah khusus Jakarta menjadi 7,5%, itu sebenarnya alasan PKS soal tambahan 4 kursi yang tidak bisa didatangkan Anies itu sebenarnya menjadi tidak relevan sebenarnya. Tetapi
tarikan dunia, hubud dunia ya dari tokoh-tokoh PKS itu sudah begitu kuat sehingga dia meninggalkan Anies Baswedan, meninggalkan kesucian perjuangan untuk menegakkan keadilan, ya, kebersihan dan perubahan itu ditinggalkan demikian saja karena tawaran posisi politik sebagai wakil gubernur DKI daerah khusus Jakarta dan juga biaya kampanye yang akan diganti asal meninggalkan Anies dan mungkin kursi menteri. Terus itu alasannya, tapi sebenarnya ada alasan yang jauh lebih mendasar ya dari kubu sebelah sana. Anies ini orang yang sekarang layak diperhitungkan karena bukan saja dia punya suara yang menginginkan perubahan itu ada 40 juta hasil perhitungan suara KPU, tetapi juga Anies adalah kekuatan Anies pada soal kebersihannya. Dia tidak terlibat korupsi selama gubernur DKI 5 tahun, tidak terlibat kolusi persenggokolannya dengan teman-temannya untuk menduduki jabatan tertentu, tidak juga ngambil uang APBD daerah, APBD DKI, dan juga bebas dari nepotisme ya, bebas dari KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan Anies Baswedan tentu ya sangat diperhitungkan ya oleh oligarki karena Anies menutup ya Alexis dan juga menolak reklamasi, dan itu berarti bisnis yang sangat besar. Reklamasi pantai utara Jakarta itu mendapat ancaman jika Anies Baswedan kembali menjadi gubernur daerah khusus Jakarta. Inilah ya hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga Anies harus disingkirkan. Apalagi kalau tidak disingkirkan sekarang, potensi untuk tahun 2029 menjadi bakal calon presiden potensial untuk mengalahkan lawannya pada tahun itu, terutama Prabowo yang tentu ingin menjadi presiden untuk 2 periode. Jadi memotong kaki Anies itu sebaiknya dilakukan dengan segala cara, termasuk dengan menggait atau melumpuhkan, menjinakkan PKS dengan 3 tawaran itu. Dan kita sayangkan tentu ya PKS keluar dari hitohnya sebagai partai dakwah yang seharusnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan sekarang dia bergabung dengan kelompok oligarki. Karena kita tahu di belakang itu oligarki bermain, termasuk proyek-proyek reklamasi dan yang lain-lain. Dan kita sayangkan PKS sudah kehilangan arah perjuangannya dalam sejarah politik Indonesia modern. Mungkin sejak Lutfi Hasan Ishak, presiden PKS, itu dijebloskan oleh KPK ke penjara 20 tahun dan kemarin baru bebas bersyarat gara-gara rekayasa kuota impor daging sapi. Jadi tampaknya PKS betul-betul putus asa di dalam berjuang. Berbeda dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, satu-satunya partai politik Islam yang terbesar di era kemerdekaan yang 9 tahun terakhir dipimpin oleh Muhammad Natsir, itu betul-betul justru bisa berhadapan dengan penguasa dan tidak berkolaborasi dengan Nasakom dan membiarkan penguasa itu memainkan negeri dengan seenaknya sendiri dengan melanggar konstitusi. Dan kemudian Masyumi dengan berat hati menerima atau mendatangi istana untuk menyatakan pembubaran partai politik Masyumi kalau tidak melewati tanggal 17 Agustus 1960, maka Masyumi, partai politik Islam terbesar itu, dinyatakan terlarang. Dan kalau terlarang maka membuka peluang bagi Partai Komunis Indonesia untuk main kayu terhadap tokoh-tokoh Masyumi dan anggota Masyumi dan partai Masyumi di seluruh Indonesia, karena
PKI akan beranggapan mereka boleh melakukan kekerasan terhadap partai terlarang masyumi. Jadi langkah bijaksana dari tokoh-tokoh masyumi dengan membubarkan diri, padahal dia adalah partai politik terbesar di era kemerdekaan, adalah langkah yang sangat bijaksana. Tetapi langkah PKS dengan membiarkan kepalanya masuk tali lasso jeratan dari oligarki, ya, dan kemudian tunduk sambil meninggalkan garis perjuangan bersama Anies Baswedan adalah sebuah blunder sejarah dan akan dicatat sebagai langkah yang memalukan, ya, dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan orang-orang yang turut serta tunduk pada kekuasaan dan membiarkan perjuangan itu kemudian berhenti karena hanya memburu denting dolar dan dinar, sungguh adalah sebuah kejahatan politik. Meninggalkan perjuangan hanya untuk memburu denting duniawi yang pecah berderai. Pujangga besar dari Belanda yaitu Multatuli itu pernah mengatakan dalam quotes-nya yang terkenal, yang memalukan adalah kejahatan, bukan kemiskinan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu, Masya Allah, yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari
keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasmir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.